yang harus kita mulai cerdaskan sekarang ini. Kita cerdaskan dari semua. Kalau tidak, kita ini akan tertinggal jauh, sahabat. Tertinggal jauh. Karena yang bagian luar ini oleh Allah di-upgrade terus. Sementara kamu pemahamannya masih masuk ke 1000 tahun yang lalu. Inilah yang tidak akan equal gitu kan, antara SIM card dengan casing. Ya. Tiada guru dan murid, kita sama-sama adalah sama rendah, ya. Kita sedang belajar adalah meniti ke dalam diri, belajar memahami adalah diri, ya. Untuk belajar mengenali diri adalah untuk mengenali Allah, karena tidak ada alamat bagi kita untuk mengenali diri adalah kecuali diri kita sendiri, ya. Itu sudah jelas kepada kita. Marilah kita belajar bertauhid. Marilah kita adalah sempurnakan memahami tauhid adalah karena tauhid adalah merupakan satu-satunya ilmu sebetulnya. Makanya kenapa selalu Nabi bersabda man talaba ilma. Ilma itu mufrad, ya. Bukan ulum, tapi karena ilmu yang lain itu lahir setelah bertauhid dari semua. Jadi tidak ada agama, tidak ada ilmu tanpa tauhid dari semuanya, ya. Bahkan tidak ada agama tanpa mengenal Tuhan, ya. Mentuhankan Tuhan yang esa tadi. Sampai mampu kita adalah mengahadkan Allah, sahabat. Sehingga mampu mengenali sebenar-benarnya adalah yang baru inilah yang qadim. Gitu. Nanti sebenar-benarnya yang dohir inilah yang batin. Sebenar-benarnya yang akhir inilah yang awal. Nah ini tauhid semua, ya. Jadi kita jangan tertipu. Istilah baru, istilah awal, istilah akhir, istilah dohir. Nah inilah tauhid dari semua. Kenapa harus bertauhid? Karena untuk menumbuhkan keyakinan dari semua. Karena agama itu adalah bukan tentang iman, tetapi tentang yakin. Karena iman, ya agama itu tentang iman. Tapi iman itu bukan percaya, gitu. Kalau hanya sebatas percaya, ya tidak ada yakin, ya tidak ada guna juga. Tidak ada agama itu. Iman itu tidak ada kalau tidak yakin tadi semua. Maka dibagilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Nah, itu. Apa bedanya dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin? Nah itu. Kan Abah sudah ajarkan contoh, kata Abah. Jadi yang disebutkan dengan ilmu yakin, misalnya contoh adalah bahwa engkau sudah pernah dengar adanya Ka'bah di Mekah, gitu. Hanya baca di kitab, gitu. Hanya baca di buku, ada baca di tulisan, nah itu. Bahwa Ka'bah itu di Mekah. Nah, itu namanya adalah ilmu yakin. Itu. Nah, yang disebutkan ainul yakin setelah engkau membenarkan, membaca bahwa ada Ka'bah di Mekah, kemudian Anda melihat berita gitu kan tadi bahwa ada sebuah kotak yang berwarna hitam dan Anda melihat di video tersebut ada Ka'bah. Itu namanya ainul yakin. Contoh kecilnya gitu ya. Nah, adapun yang disebut dengan hakul yakin adalah pada saat Anda sudah berada di samping kotak hitam itu. Oh, ini hakul yakin. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, itu Anda tidak jauh daripada kotak hitam itu, gitu kan tadi. Dan adapun yang disebut isbatul yakin adalah menunjukkan Andalah yang sedang melakukan haji itu, nah, gitu. Di samping Ka'bah, berarti isbat itu semuanya. Atau bisa juga begini contoh, Anda mendengar orang kecelakaan, itu ilmu yakin. Apapun berita, nah sekarang ini banyak orang belajar agama itu hanya dari kitab ilmu yakin. Apapun kitabnya yang kamu aji, seberapa banyak pun kitab, itu ilmu yakin, sahabat. Makanya jangan aneh kalau seandainya banyak orang kajian kitabnya hebat, tapi tetap tidak ada budinya. Tidak ada, karena tujuan daripada apapun agama itu ujungnya adalah akhlak, budi pekerti, gitu kan dari semua. Maka jangan juga sahabat-sahabatku yang ada di pondok dari yang jadi kiai merasa bisa baca kitab kuning itu sudah selesai
urusan. Itu baru ilmu yakin, baru khobar. Dan khobar di tulisan kitab itu bisa benar, bisa salah, gitu. Bisa baik, bisa buruk, atau bisa baik tapi tidak terbaik, gitu. Ada yang baik, ada yang terbaik dari yang baik, gitu kan tadi. Maka jangan aneh, ya sama karena dialami oleh Abah dulu kan tadi. Pada saat baca kitab, yakin kitab ini. Pada saat baca kitab ini, kayaknya kalah kitab itu. Nah itulah. Karena apapun yang dituliskan oleh mereka, para musonib, para mu'alif yang menulis kitab itu adalah sesuai dengan penafsirannya masing-masing. Dan di dunia ini berlaku hukum relativitas. Relatif satu pandangan kepada satu orang kepada orang lain. Namanya hukum relatif tadi semua. Makanya yang baik bagi satu orang belum tentu baik bagi orang lain. Yang benar bagi seseorang belum tentu yang terbenar bagi orang lain. Nah disinilah karena berlakunya hukum relatif, maka mari kita menghargai pandangan manusia sesuai dengan level pandangannya. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti merubah pandangan. Nah inilah yang terjadi juga suka salah. Kalau udah di situ aja gitu. Nggak bisa, karena seluruh makhluk ini tagoyur. Maka selalu ada bahasa di atas gunung ada gunung. Di atas yakin ada keyakinan yang tinggi, ada keyakinan yang lebih tinggi. Selalu in khairon fa khairun. Di antara kebaikan ada yang lebih baik. In khairon fa khairun. Nah itu. Ya, di antara selalu begitu sahabat. Maka oleh karena itu, metodologi belajar dalam pengetahuan tidak boleh menutup diri. Itu aja. Jangan menganggap apa yang sudah kita tahu itu adalah sudah selesai di situ. Nah, jadi ilmu yakin itu contohnya tadi. Para ulama, para kiai kita membaca kitab itu adalah ilmu yakin. Tadi semua. Makanya 1000 kitab yang kau aji sekalipun keyakinannya nggak ada. Kau baru baca berita kok. Berita tentang hadis Nabi bercerita. Tapi kan belum kamu lakukan. Bercerita tentang surga, jangan merasa sudah jadi ahli surga kalau belum dilakukan. Berita tentang sodakoh, tapi belum pernah kamu lakukan. Baru berita itu. Nah, sekarang ini banyak orang begitu baca ilmu yakin, kitab yang tertumpuk, kemudian rasanya sudah selesai. Nah gitu. Ngomongin surga, perasaan sudah di surga. Ngomongin makan, perasaan sudah kenyang. Gitu kan tadi. Nah inilah yang harus digerakkan tadi semua. Nah metodologi manusia sekarang akhir zaman ini Abah menyaksikan terutama tadi. Maka jangan aneh kalau sekarang pesantren banyak kasus inilah, itulah. Karena tadi belajar itu merasa bahwa pada saat sudah bisa baca kitab gundul sudah selesai. Nah gitu. Padahal belum tentu yang kamu baca itu adalah sebuah kebenaran. Dan tanpa kita harus suudon pada makhluk bahwa perjalanan hidup ini udah terlalu panjang. Nah kita harus hari ini sahabat akan terkoreksi segala kesalahan-kesalahan yang pernah atau kebohongan-kebohongan yang pernah dibuat oleh orang dengan menggunakan tadi semua misalnya adalah kitab gitu kan tadi semua. Karena jangan lupa gitu kan bahwa kita ini Islam ini adalah sudah diadu domba, sudah perang, sudah apa, terkadang dengan menggunakan hadis yang sama gitu kan tadi. Dan pada saat kita pun mendengar hadis belum tentu lagi, karena yang dulu menipu itu juga ahli hadis. Jadi kalau seandainya ahli hadis membuat hadis palsu, pasti dia sudah perhitungkan tuh konsepnya. Bagaimana ilmu hadisnya. Nah inilah yang harus dipahami hari ini, kata Abah juga. Tidak semua yang ditulis katanya hadis adalah hadis. Ya, itu kan tadi semua. Karena sudah jauh, sahabat. Bahkan demikian pula, maka kamu kenal tokoh seperti Sunan Kudus, bagaimana dia belajar Islam, belajar ilmu hadis, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu Arab, belajar bahasa Arab. Tapi fakta membuktikan, apakah dia Islam? Tidak. Semua ya. Inilah yang harus kita ini cerdas hari ini. Karena kita ini udah 300 tahun dijajah, kemudian penjajah membelokkan sejarah dan lain sebagainya. Nah hari ini adalah juga sama persoalannya. Karena manusia menganggap apalagi mereka yang mengaku dirinya ulama gitu. Kiai pada saat sudah bisa baca ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, ilmu badai, ilmu bayan, ilmu mantek.
ilmu makulat, ilmu manadharah misalnya. 12 pan ilmu itu sudah dikuasai, beres urusan gitu. Padahal tidak. Itu baru ilmu yakin. Setinggi-tingginya ilmu yang kau baca dalam tulisan, itu ilmu yakin. Itu 1/4 tingkat ilmu. Baru jajaran tahu. Maka itulah, tahu itu adalah ilmu, itu dari kata ilma. Tadi. Ya apa namanya, itu ya, ilmu itu adalah ilma. Ya, nanti ya Sarin apa namanya, Sarindilah ya. Nanti kalau masuk di akhir biar kita komunikasi ya. Kita komunikasi semua. Jadi alima itu hanya sebatas tahu ilmu itu. Alima harus sampai alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa, maka di tasrif itu menjadi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lum, adalah betul-betul di penghujungnya itu kamu itu dengan satu dalil itu maklum apa yang disebut, yang sesungguhnya tujuan daripada ilmu itu. Maka inilah kata Abah, kalau orang sudah memahami itu, maka pada saat Allah menuliskan sesuatu, kita ini akan tenang. Maka contoh, Allah menggunakan kata yusrun untuk mudah. Nah, itu aja kalau udah, karena sudah mengerti alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun, maka pada saat Allah menulis yusrun bukan usrun, atau yusrun bukan sahlun, apalagi usrun, sebetulnya sudah tidak lagi suudon pada Allah. Bagi yang sudah kenal tauhid, kenal Allah, kenal wujudnya Allah, Allah sudah mengatakan yusrun. Nah, disitulah sebetulnya nggak usah debat lagi urusan siksa kubur, neraka. Orang Allahnya sudah menggunakan kata yusrun. Nah, itu. Dan Allah membandingkan yusrun dan usrun. Nah, itu harusnya udah selesai. Apalagi, nah, itu. Apalagi contoh pada saat Allah sudah menggunakan kata kasaba dan iktasaba. Kalau andainya kita hari ini Allah menggunakan kata sahlun saja, Abah akan takut dengan neraka, takut dengan siksa kubur. Karena Allah menggunakan sahlun, misalnya. Mudah yang bersyarat. Nah, gitu. Ini kata yusrun, mudah tanpa syarat. Nah, itu. Terus di mana kamu takutnya? Makanya kekasih Allah itu ala inna awliyallah, walaupun karena udah ngerti Allah itu maha baiknya. Inilah perlunya tauhid dari semua. Dalam segala perkara pada saat kamu mau usaha, bekerja, bikin perusahaan, bikin apa, setelah kau mengerti Allah itu adalah baiknya. Apalagi tadi dalam istilah Qur'annya menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Kemudahan yang tidak pakai syarat. Berarti kalau begitu, wah, saya pun pantas sukses, saya pun pantas bahagia tanpa syarat. Begitu kalau sudah mengerti. Kalau seandainya Allah menggunakan kata untuk kebaikan itu dengan kasabah, dan keburukan juga kasabah, Abah juga akan takut dengan siksa kubur dan neraka. Tapi Allah untuk kebaikan menggunakan kata kasabah, untuk keburukan menggunakan kata iktasabah. Nah, di situ udah hilang lagi rasa takut. Kenapa? Karena baiknya dia. Bayangkan, dengan menggunakan 2 kata saja sebenarnya bagi orang-orang yang benar-benar ngerti, dari mana kita mau takut sama Allah yang maha baik itu? Kalau sifat kebaikannya adalah 1 miliar, keburukannya 1 biji, coba bayangkan. Nggak seimbang. Nggak seimbang diomongkan kalau kata Abah mah. Surga dan neraka. Ngapain ngomongin neraka? Surga aja. Kenapa harus ngomongin surga saja? Karena Allah menggunakan kata yusrun, bukan usrun. Kenapa nggak usah ngomongin neraka sebenarnya? Karena Allah menggunakan kata kasabah untuk kebaikan dan iktasabah untuk keburukan. Sebenarnya di situ aja, aduh, apalagi kalau menggunakan susunan huruf tuh. Fa'na harfu istinafin, innanya harfu taukidin, dorof, gitu. Itu pun sebenarnya kamu sudah nggak usah lagi ngomongin neraka, siksa kubur, sebenarnya kalau mau gitu. Itu aja sudah jelas. Jadi Allah itu, ini kayak diseimbangkan antara baik dan buruk gitu loh. Padahal Allah itu selalu dalam makanya dalam kata Nabi pun in khairon fa khairun, di dalam baik ada yang jauh lebih baik. Tuh. Nah, itu tadi makanya.
Ada lagi orang yang masih cari-cari Tuhan. Tadi semua. Tuhannya sudah mengatakan qorib. Nah, itu pun. Kalau seandainya Allah menggunakan kata qorib, nah Abah Setu akan mencari Tuhan kemanapun negara ini ada. Tapi Allahnya mengatakan qorib. Udah maha berarti. Gitu. Sebenarnya dari huruf-huruf Al-Quran saja akan menemukan ketenangan kepada dirimu. Bagaimana Allah menggunakan kata kasabah kepada kebaikan. Iktasabah kepada keburukan. Yang satu menggunakan wajan fa'ala yang akan menghasilkan segala asobah apapun. Karena semuanya tentang baik. Itulah Asmaul Husna adalah nama yang baik. Ini yang dibahas tentang neraka aja tadi semua. Siksa kubur aja. Digebugin, dibakar, di apa coba. Kalau menurut Abah tidak layak menceritakan keburukan ayah kita yang satu, tetapi kebaikannya dia adalah begitu sempurna. Nah itu. Maka itulah kenapa Allah mengingatkan kita adalah di dalam kita mengingat Allah itu seperti mengingat Bapa kita. Tadi pada saat kata Allah adalah apa namanya pada saat faida kodoitum kodo di situ faida kodoitum mana sikakum padkurullah kadikrikum au abaakum. Ingatlah seketika engkau telah melakukan manasik dalam hidupmu. Apa saja manasik semuanya. Kalau menyaksikan Allah adalah, maka ingatlah Tuhanmu sebagaimana kau ingat bapakmu. Tuh. Banyak sekarang anak yang suka ngadu ke Abah tentang bapaknya. Padahal bapaknya, kamu ada karena bapakmu. Dan dia bapakmu itu menyayangimu. Dan kalaupun dia ada keburukannya hanya satu titik sebetulnya. Nah itu. Dan Allah pun begitu. Apalagi Allah kan gitu tadi. Maka Allah selalu mengingatkan, kita mengingat Allah itu sebagaimana kita ingat Bapak kita. Maka mari belajar tauhid kepada kita. Marilah kita terus berikhtiar tanpa menjadi mutajilah. Tuh. Teruslah kita bertawakal kepada Allah tanpa jadi jabariyah. Tawakal tapi bukan jabariyah. Bekerja tapi bukan mutajilah. Tuh. Teruslah rasakan Tuhan sampai wujud tanpa menjadi mujassimah. Maka istilah jabariyah, qadariyah, mujassimah, mutajilah. Jam'ukan ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Ahli sunnah wal jamaah. Jam'ukan. Jangan ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi mujassimah. Ahli sunnah wal jamaah, tapi mutajilah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi jabariyah. Nah itu. Beda jabariyah. Tawakal dengan jabariyah. Jadi bekerja tapi tidak jadi qadariyah, tidak jadi mutajilah, merasa kekuatan diri. Nah itu. Tapi bekerja. Makanya kata Abah lah, hebat mah ulama Nusantara, indit bari cicing. Tuh. Silakan pergi tapi diam. Nah itu teh supaya dia tidak jadi jabariyah, supaya dia tidak jadi mutajilah dari semua. Supaya inditnya tapi cicing. Itulah. Kalau indit bari cicing itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu pergi tapi diam. Nah gitu. Nah, itu. Makanya istilah bi'abdihi itu adalah badan dan ruh. Bi'abdihi itu. Badannya diam. Nah gitu. Apa jiwanya diam, badannya gerak. Nah itu bi'abdihi. Makanya asro. Isra, mi'raj. Isra badannya gerak. Mi'raj jiwanya diam bersama Tuhan. Itu Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu adalah menyaksikan gerak fiilnya pada tubuh. Tapi Mi'raj adalah diamnya hati bersama. Nah, itu. Atau menyaksikan geraknya tubuh karena geraknya ruh. Itu Isra Mi'raj sebetulnya. Nah, ini. Jadi kita pahami itu. Ya, supaya kita ini istilah-istilah agama itu bisa dirasakan, bisa dibuktikan semua ya. Nanti dampaknya luar biasa.
Tuh, setelah mengenali sang wujud. Tuh, dampak luar biasa. Lihat mobil di showroom, bisa pindah ke rumahmu kalau sudah ngerti. Lihat gambar Switzerland di kalender, kamu bisa ke sono. Nah, itu hebatnya kalau sudah tadi, kalau sudah nyambung semuanya. Lihat keindahan pantai Bali di TV, kamu bisa ke sana. Nanti itu. Kalau sudah kenal kepada sang wujud dari semua, ya. Nah, inilah makanya tidak cukup dengan ilmu yakin tadi semua. Maka ilmu yakin segala ilmu, walaupun kau dua lemari, saya sering menyaksikan kiai kalau dipoto di belakangnya kitab, Allah kata saya, itu pajangan, kan dari semua. Jangankan sebesar itu, sebesar kitabmu sebesar lapangan bola sekalipun, selama masih dalam tulisan, itu namanya ilmu yakin. Tetap khobar. Khobar itu berita. Berita itu kata orang. Berarti yang menyaksikan si musonib itu. Kamu menyaksikan belum? Belum. Kamu baru diberitakan oleh si musonib itu. Itu yang disebut ilmu yakin. Nah, inilah kehancuran hari ini. Orang merasa jadi kiai, udah bisa baca kitab, kitabnya numpuk, dipakai foto pajangan di belakang punggungnya lemari kitab. Wah, dianggap sudah kiai aja. Itu baru baca berita. Dan berita pun belum diverifikasi, belum ditasawur kalau menurut ilmu Sulamut Taufik gitu kan tadi. Belum diuji, belum dicek, belum diikro gitu kan tadi. Baru katanya. Nah, itulah. Makanya kata Abah, ilmu itu bukan katanya, tapi apa realitanya. Karena ujung-ujungnya harus realita. Ya ngapain ngisahin masakan enak kalau nggak ada makanannya? Ngapain ngomongin resep kalau nggak ada masakannya? Buang-buang waktu dan capek. Dari semua ya. Dan orang sekarang ini beragama senangnya baca resep. Semua ya. Akhirnya tadi semua resep dibaca ya, tapi enggak tadi. Itulah ilmu yakin. Ya. Jadi Allah itu wujud, itu nanti kita akan bahas setelah paham dulu ini, paham dulu tingkatannya tadi semua. Maka itulah kata Abah juga. Orang menafsirkan Quran, apapun Quran sebetulnya. Apapun, ayo mulai cerdas sekarang. Setiap kalam yang keluar itu kalam dari semua ya. Jadi jangan kamu kira dari semua karena Quran itu ada tulisannya, ada bukunya, dari mana datangnya itu? Kalau bukan dari kalam, dari semua itu. Maka kita istilah kalam, dalam istilah nahu, ilmu sorof, ilmu kalam, kalau istilah mufid, istilah murokab, istilah lafad. Nah, itu aja dari ngaji itu aja, ngaji lafad, ngaji murokab, gitu kan dari semua. Ngaji mufid, ngaji wado gitu. Itu kamu sudah ngerti itu kenapa begitu tuh istilah-istilahnya. Itu juga udah bisa jadi makrifat sebetulnya. Disebutlah kalam. Kalam itu bukan wado, bukan hanya wado, bukan hanya mufid, bukan hanya lafad, bukan hanya susunan murokab, huruf dari semua ya. Maka mengertilah kita sesungguhnya. Maka kalau kata orang, ada ulama kita yang terkenal sedikit-sedikit kitab anu, bacakan kitabnya. Itu bukan ilmu, baru pengetahuan, berita semua. Dari semua, baru berita. Jadi sekarang ini banyak orang memahami ilmu baru sampai pada berita yang disebut ilmu yakin. Dari semua. Ya. Allah tidak nyuruh di situ. Maka kenapa orang itu masih berlomba-lomba soal harta dan anak? Kata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Diulang oleh Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tuh. Walaupun lumayan, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Harusnya dari ilmu yakin ke ainal yakin, sahabat. Dari su'aul basyirah ke ainul basyirah. Barulah akan terbuka hakul basyirah. Maka ainul basyirah yushiduka kurbahu minka. Dengan ilmu yakin yang sudah bercahaya, maka kamu akan merasakan kedekatannya kurbahu minka dengan Tuhan. Wa ainul basyirah
tushiduka adama kali wujudi. Tetapi dengan ilmu yakin mulailah kamu akan hilang keberadaanmu karena adanya wujud Allah. Nah itulah nanti yang harus dipahami. Jadi sekali lagi kalau abah saya itu begitu Allah menggunakan kata yusrun, hilanglah takut siksa kubur dan neraka. Kenapa Allah menggunakan kata yusrun kok? Coba dengan kata yusrun, bukan kata sahlun, apalagi kata usrun. Jadi pada saat Allah menggunakan kata kasaba untuk kebaikan dengan wajan fa'ala adalah, maka di situ pun hilanglah abah saya itu ketakutan pada siksa kubur dan neraka karena saking memandang wajahnya dengan cinta, gitu kan tadi semua. Nah gitu. Karena kecuali kalau dia menggunakan kebaikan kata kasaba, yang keburukan pun kasaba, tapi dia tidak kasaba dan iktasaba. Dia bedakan, sungguh beda kata kasaba dengan iktasaba, wajan fa'ala dengan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asobah, apapun asobah, ya tadi makanya selalu kebaikan dikalikan 10, 70, 700. Allah yang mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha, maka limpatkan lagi. Tergantung di mana level keyakinanmu. Ya, tuh. Terus di mana kamu takutnya? Di mana kamu takutnya? Di mana kamu sedihnya? Di mana masalahnya? Tadi, kenapa di dunia ini menjadi timbul banyak masalah? Karena manusia masih memandang Tuhannya kecil. Nah, itulah persoalannya. Karena selalu dibahas-bahas nerakanya, siksa kubur lah, inilah, itu. Pada isi Al-Quran, semuanya tentang bagaimana menunjukkan kebaikan Tuhan. Berapa gelintir sih ayat ngomongin siksa itu? Tuh. Berapa gelintir? Tuh. Kenapa menjadikan fokus pembahasan dari semuanya? Seolah distandarkan surga, neraka, begitu. Semuanya tentang surga kok. Kan? Makanya wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin itu. Semuanya. Surga seluas langit dan bumi, mana nerakanya? Udah habis. Bagi orang yang tobat tadi wasyari'u ila magfirati min rabbikum, yang sudah kembali, habislah nerakanya itu. Dan neraka itulah segala kesulitan, segala masalah, segala ya itu di nerakanya, maka kamu terlalu jauh. Akhirnya kehilangan kebahagiaanmu gara-gara mikirin neraka. Kehilangan surgamu gara-gara kamu mikirin tadi siksa kubur. Padahal ngomongin siksa kubur pada saat Allah menggunakan tadi contoh lagi tadi. Kenapa alam nasroh itu menggunakan istifham tadi semua? Alam nasroh tadi semua. Menggunakan istifham, kemudian menggunakan ada kebaikan, Pak, inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usro. Ada dua isi ma'rifat, ada dua isi ma'rifat pada kesulitan, ada dua isi ma'rifat pada solusi. Itu pun kalau seandainya kata Abah, nah tadi semua kalau ada, maka ada isim nakiroh di situ. Ada dua isim ma'rifat, ada dua isim nakiroh. Kalau dua isim nakiroh dan isim ma'rifat itu hanya isim ma'rifat saja gitu, Abah juga takut sama Allah. Gitu. Takut. Tetapi di sini Allah menggunakan dua isim ma'rifat dan dua isim nakiroh. Tadi kayak kata yusrun, Allah menggunakan yusrun bukan usrun. Kalau Abah mau bahas isi Quran, semua huruf-hurufnya itu di mana membuat engkau takut pada dia? Karena dia terlalu sayang pada dirimu. Nah, ketakutan yang tidak berguna itulah yang menarik kamu di dalam hatimu, itulah yang jadi neraka. Karena ketidaktahuanmu pada Tuhan, kau tuduh Tuhan. Apalagi kalau sudah mengerti Tuhan itu bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Sebetulnya kata bismillahirrahmanirrahim juga orang udah kata Rahman, kalau kata kasih sayang udah mulai marah, udah rasa cinta mendahului marah, berarti marah itu tidak ada, gitu loh tadi semua. Maka di dunia ini kita akan merasakan itu. Bagaimana kasih sayang bersatu dengan cinta. Dan Allah ajarkan, semarah-marahnya orang pada saat mencinta, hilanglah. Jelek-jeleknya pandangan kamu pada orang, pada orang itu. Tetapi bagi orang yang mencintainya, indahlah. Oh, berarti kalau begitu, keburukan itu tidak ada. Hanya masalah cinta atau tidak cinta. Hanya masalah suka dan tidak suka. Ya. Hanyalah masalah suka dan tidak suka.
Pada saat kamu suka pada orang, maka tertutuplah 99 keburukan. Tuh gagahnya, mahabbah. Tuh. Apalagi ini Allah. Gitu. Di dalam Qur'annya sendiri, Allah begitu indah menggunakan cara susunan hurufnya, gitu bahasanya. Cara kalimahnya, gitu kan tadi. Fa inna, fa-nya harfu istinafin. Inna adalah taukidin. Menggunakan kata ma di situ. Wah, udah. Apalagi menggunakan kata yusrun. Yusro, bukan usro. Terus di mana kamu akan menuduh dia, menyiksamu? Yang menyiksamu ya dirimu karena tidak mampu melihat dia. Itu masalahnya. Itu yang disebut iman dan kafir. Yang disebut kafir itu orang tertutup. Nah, itulah yang tersiksa. Jadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mampu menyaksikan Tuhan, itu yang disebut kafir. Maka kata kafir dari kata al-kufru, dari kata kufar, petani yang suka. Allah menggunakan petani karena memang kebiasaan petani menyembuhkan biji di dalam tanah. Nah, itulah yang disebut kafir, yang disebut iman, yang disebut syukur, yang disebut cahaya. Pada saat cahaya atau disebut juga iman. Iman itu terbuka, sementara syirik itu tertutup. Kenapa manusia hari ini tertutup? Tidak bahagia karena tertutup. Kafir. Kenapa kafir tertutup? Karena banyak mengkafirkan orang lain. Nah, itu masalahnya. Nah, itu. Kalau sudah mengerti begini, sahabat, kita bisa mengajarkan kebenaran tanpa merasa paling benar. Kita bisa melakukan ketaatan tanpa merasa paling taat. Kita bisa melakukan amal soleh tanpa merasa paling soleh. Karena kalau tidak begitu, dikasih ilmu jadi barsiso. Dikasih harta jadi Salabah dan Korun. Dikasih jabatan jadi Fir'aun. Nah, kan masalah dari semua. Dari semua. Terus siapa yang bikin masalah? Ya diri kita sendiri. Yang belum mampu adalah memahami wujudnya Allah dengan benar. Mentauhidkan Allah dengan benar. Memahami sifat Allah dengan benar. Itu aja masalahnya. Jadi nggak usah ribut. Ya. Inilah kenapa Nabi tolabul ilmah adalah mufrad. Bukan tolabul ulum. Ilmah. Ilmah itu mufrad. Dan ilmu satu-satunya tauhid. Tadi semua. Apa ilmu fikih kalau tanpa tauhid? Apa ilmu apapun tanpa tauhid? Karena kunci ilmu itu tauhid. Jadi, wahada yuwahidu tauhidan itu bagaimana adalah tadi semua. Ya. Maka kalau sudah tauhid, maka akan pindah nanti. Tajwidnya itu bukan pada tulisan huruf Quran bacaannya. Tapi pada diri gitu tuh. Karena yang harus bahagia diri, yang harus merasakan diri, yang harus membuktikan diri. Surga kata diri, neraka kata diri. Maka tadi Allah nyuruhnya ayat dalam Al-Quran itu adalah membaca diri semuanya. Karena yang harus bahagia kamu gitu kan, yang neraka pun kamu gitu kan tadi. Jadi marilah kita sekarang belajar mentauhidkan Allah dengan benar, karena pada saat kita sudah tauhid, hilanglah ketakutan kepada apapun. Bahkan kamu akan mengerti kok kenapa ada nabi dan rasul. Emang ada yang melantiknya? Siapa? Ada di Quran diceritakan Allah sedang melantik Nabi Adam gitu. Allah sedang melantik Nabi Musa. Allah sedang melantik Nabi Muhammad. Allah sedang melantik. Siapa yang menunjukkan mereka seorang rasul? Coba tanya Abah. Dari semua. Terus maaf ini, kita ini harus sudah mulai cerdas sekarang. Dari mana datangnya ayat Al-Quran itu? Abah pernah kehadiran seorang ulama besar, seorang profesor, dia ahli tafsir Al-Quran. Tadi saya tanya, dia ingin diskusi sama Abah, gitu kan tadi. Saya tanya, Kiai dari mana firman Allah itu? Ya dari Allah. Allah itu dari mana? Lewat Jibril, gitu kan tadi. Nah, Jibrilnya itu pada saat membawa firman Allah tuh gimana? Dari luarnya Muhammad, dari atasnya Muhammad, dari dalamnya, dari kirinya, kanan, belakangnya Muhammad. Saya nggak tahu. Minimal dua saja Kiai pertanyaan Abah. Apakah Quran itu datang dari luar diri Muhammad atau dari dalam diri Muhammad Jibrilnya itu? Dari luar Muhammad, karena Muhammad itu diutuh, karena Jibril itu diutuh. Wah, itu udah ngaco tuh Kiai itu. Saya bilang Kiai ini ngaco. Di penghujungnya Kiai itu nangis di hadapan Abah. Apa Kiai pikir Quran itu datang pada Jibril itu dari luarnya Muhammad? Nah, itulah persoalan.
Karena tauhid yang tidak matang, sekelas kiai yang bergelar profesor sekalipun, pada saat memahami tauhid gagal semuanya. Kalau seandainya Quran itu datang dari luar Muhammad, berarti Allah itu sosok. Berarti Tuhannya itu jirim. Berarti Tuhan itu berpisah dari Muhammad. Nah inilah hari ini masih ngomongin Isra Mi'raj, masih menganggap ke langit. Tapi langitnya tidak dikenali. Ayo mulai cerdas hari ini. Dari semua. Coba kamu pikirkan. Pada saat Jibril itu saya tanya, Kiai sekarang jadilah Muhammad. Anggaplah Kiai itu Muhammad duduk di Gua Hiro. Terus Jibrilnya itu kira-kira datang dari mana? Pada saat Jibril berkata, Iqra. Surat Al-Alaq. Nah, mari sahabat, ini pengajian yang kita ini tauhid ini harus diluaskan. Karena kalau masih nguplek. Dan jangan takut membicarakan Tuhan. Dari semua. Makanya lihat kata Junun Al-Misri, aku lebih baik murtad dalam rangka mengenali Tuhan daripada tidak pernah aku adalah mengenali Tuhan. Tuh. Jadi Tuhan itu bukan pemarah. Yang begitu, jangan kupur, murtad, kupur. Itu ucapan senokor gronya. Supaya kamu tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Paham itu? Ya. Mari kita bicara dengan orang dewasa sekarang ini. Logikanya, itulah kenapa Allah adalah menciptakan akal. Akal itu hakikat Allah pada dirimu. Itulah tempat ilmu, tempat menampung cahaya pengetahuan dari semua. Ya, akal namanya. Sebut akal. Kata awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu kalam. Tuh, kalam. Kata Abah juga kalam. Maka semua ini dari kalam, kalimat. Semua. Kalam. Tapi kalam adalah kesempurnaan. Bukan hanya wado, bukan hanya mufid, bukan hanya lafad, bukan hanya murokab, semua. Ya. Gitu. Tapi kalam. Coba kan, kalau kalian sebagai kiai, ustadz, sudah ngerti lah istilah wado, istilah mufid, istilah kalam, istilah lafad, dari istilah murokab, gitu kan, dari semua. Coba dari situ aja sebetulnya kalau udah ma'rifat, sudah mengerti lah, gitu kan, dari semua. Tadi semua. Tadi. Dari mana kiai kata saya Quran itu? Dari Allah. Ya bagaimana datangnya Quran itu, Allah itu? Nah inilah kalau udah sudah sadar, kamu akan paham ini semuanya. Dari Allah. Ya bagaimana Allah itu? Apakah Allah di luar Muhammad? Di dalam Muhammad? Di bawah Jibril. Jibril bawa, gimana bawanya? Kan akhirnya dia di penghujungnya dia berkata, karena Jibril utusan pasti dari luar. Nah inilah kegagalan tauhid. Pada saat kita sudah menganggap Quran itu datang dari luar Muhammad, inilah kegagalan. Kegagalan tauhid yang sangat besar. Yang menjadikan justru kamu jauh dari Tuhan. Akhirnya hari ini amaliah manusia abring-abringan bawa obor cari api. Nah inilah akibat tidak kenal pada Tuhan. Akhirnya konvoy. Mau kemana mas? Konvoy. Mau cari api. Yang kamu bawa apa? Obor. Nah itu akibat tidak kenal pada Tuhan dari awal. Kemana mas? Cari makanan. Makanan apa? Cari nasi lemak. Terus yang kamu gendong apa? Itu nasi tumpeng berat ini. Kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya pada ikan, sama saja, mirip juga kisahnya. Kisah Imam Ghazali itu. Ngapain mas di kolam? Lagi nyelam. Ngapain? Cari air. Nah gitu, nggak ada bedanya. Nah, inilah hari ini terjadi. Maka manusia mempelajari agama tanpa keyakinan. Karena tidak bisa dibuktikan agamanya. Hanya teori, kata orang. Kayak ngaji gus-gus itu kan ngomongin kamakola kila. Nah, tapi tidak bisa dibuktikan oleh dirinya sendiri. Semuanya. Tadi. Maaf, contoh tadi. Ini kita ngaji dewasa, sahabat. Kita ini harus udah mulai. Karena sekarang ini di luarnya Tuhan sedang dohirkan teknologi. Nalar kamu, kalau enggak nanti kita digeret oleh teknologi. Kita digusur oleh teknologi, sementara keyakinan kita belum tumbuh. Ini yang bahaya. Ya hari ini udah manusia korban teknologi. Maka itulah kenapa di negara yang kita paling banyak masjidnya, di negara yang paling banyak adannya, di negara yang paling banyak baca Qurannya, tapi korban judinya paling besar. Pembunuhannya paling banyak. Menteri agamanya dibui. Kiainya nidurin santri. Maaf. Ini karena nggak usah lagi ditutupi oleh kita. Itu baru gunung salju. Yang baru ketahuan itu baru puncaknya. Kenyataannya jauh lebih banyak daripada itu. Karena tadi
belajar agamanya hanya katanya. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibuktikan. Inilah mari kita rubah sekarang. Karena nanti kita akan, kalau Abah kasih tahu pada panjenengan, di dunia ini mereka sudah ngerti. Maka kenapa kata Abah juga fisikawan ngerti kata foton, boson, fermion. Mereka lebih ngerti dari kita. Maka kenapa alamnya hebat? Alamnya tidak menyiksa mereka. Tidak ada banjir bandang misalnya di mereka. Nggak ada longsor di mereka. Karena mereka ngerti. Inilah yang harus kita rubah hari ini Nusantara. Ya, kita jangan sampai kembali tenggelamkan seperti Wonosobo yang dulu kaum Sabah semua. Ya, yang harus kita mulai cerdaskan sekarang ini. Kita cerdaskan dari semua. Kalau tidak, kita ini akan tertinggal jauh, sahabat. Tertinggal jauh karena yang bagian luar ini oleh Allah di-upgrade terus. Sementara kamu pemahamannya masih masuk ke 1000 tahun yang lalu. Inilah yang tidak akan equal gitu kan antara SIM card dengan casing dari semua. Ya. SIM cardnya orang sudah Type G, kamu masih tadi ya. Masih pola pikir semapur, masih pola pikir Telegram gitu kan. Padahal sekarang udah video call gitu kan tadi. Tapi wataknya masih ada di semapur, pola pikirnya masih ada di Telegram, pola pikirnya masih ada di pager. Padahal kamu sekarang sudah video call. Nah, inilah yang bahaya. Teknologi mendahului nalar manusia namanya. Dan kejadian hancurnya umat Nabi Idris juga begitu. Kemudian bangkit lagi bumi ini pada zaman Nabi Sulaiman, hancur lagi. Itu karena tadi teknologi menjauhi nalar manusia. Dan hari ini sedang menuju itu. Di mana teknologi akan mulai menjauhi nalar manusia. Tapi kalau manusia tidak siap, hari ini akan dieliminasi. Sebagaimana kaum Sabah, kaum Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia, kaum Sabah, dan lain sebagainya. Akan diriwain lagi. Maka itulah Abah diutus hari ini adalah untuk membawa pencerahan. Supaya bisa. Karena korbannya sekarang ada di Islam. Kebodohannya ada pada Islam. Sementara Islam itu adalah berlawanan dari kebodohan. Dari semua. Karena Islam itu adalah agama yang harus menggunakan akal. Dari semuanya. Bukan dogma dan bukan doktrin. Dogma dan doktrin hari ini tidak akan berlaku. Tidak akan lulus. Tidak akan kamu sendiri nanti pelan-pelan kehilangan keyakinan nanti satu saat. Karena kamu akan terus dicekoki dengan tadi. Dengan lewat AI. Semua. Jadi itulah sahabat. Maka marilah kita pahami tadi contoh kayak Quran tadi. Apa kamu kira Quran itu Jibril itu datang gitu, sosok itu bahasa syariatnya, bersayap. Nah, itu, makhluk bersayap datang dari luar, terbang bahasanya. Dan padahal itu kalau didohirkan sekarang itulah foton, cahaya. Nah, itulah malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari saripati tanah, gitu kan. Sementara iblis diciptakan dari saripati api, gitu kan. Padahal pada diri kita ini ada tanah, ada api, ada cahaya, ada api, ada angin, ada air, ada tanah. Ya kita semua itu semuanya. Ngomongin iblis ya kita, ngomongin jin ya kita, ngomongin malaikat ya kita, ngomongin insan ya kita, ngomongin anas ya kita, ngomongin ins ya kita, basarun ya kita sebenarnya. Kalau kita sudah sadar nanti semua. Nah, ini kita balik lagi karena ini penting. Inilah yang menjadikan penyebab kegagalan tauhid hari ini adalah ternyata sekelas kiai bergelar profesor, doktor sekalipun rasa tauhid gagal memahaminya. Pada saat Quran itu dianggap dari luar Muhammad, gagallah di situ. Pemahaman kepada din dari semua. Berarti Tuhannya adalah berpisah. Padahal Tuhannya sudah mengatakan tidak berpisah. Maka itulah kenapa dikatakan ini ja'ilun di awal. Ja'ala. Ja'ala itu beda dengan kholako. Bada'a. Gitu. Ini kembali juga pemahaman tentang huruf-huruf tadi semua. Bagaimana terlahirnya huruf-huruf tadi semua. Sehingga kata Abah juga. Kalau kamu sudah kenal dengan huruf-huruf Al-Quran saja. Allah menggunakan kata yusrun bukan usrun atau sahlun. Sudah hilanglah kehilangan ketakutanmu pada siksa kubur, siksa neraka. Karena memang itu adalah hanya ada pada manusia yang tidak kenal Tuhan.
Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Di dadamu lah ketakutan siksa kubur itu ada sebetulnya. Allahnya sudah menggunakan kata yusrun. Kamunya tadi masih pahamnya. Tadi kata Abah juga. Kalau Allahnya sudah menggunakan kata kasaba untuk kebaikan, iktasaba pada keburukan, itu pun harusnya kamu sudah tenang dari siksa kubur dan neraka sebenarnya. Kalau seandainya kata kasaba digunakan kebaikan dan juga kasaba untuk keburukan, baru Abah benar-benar takut semua. Ya. Tapi ternyata Allah tidak. Untuk kebaikan ada kasabah. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada kasabah, wajan fa'ala, iktasabah, wajan ifta'ala. Itu pun sudah cukup bagi kamu udah untuk tidak lagi takut pada dia. Karena dia tidak perlu ditakuti sebetulnya. Dirasakan kehadirannya. Dirasakan kasih sayangnya. Dirasakan wujudnya. Dirasakan kebenarannya. Dirasakan. Maka rasa di penghujung itu. Bukan katanya. Nah itulah sahabat. Maka tadi Quran pun, maka karena orang karena tidak mengerti bagaimana Quran datang, ya akhirnya dia tidak mengerti isi Quran. Itu masalahnya hari ini. Nah kata Abah, Quran dilihat dengan mata dohirmu hanyalah makhluk. Quran dilihat dengan hatimu, isayan, ilmu pengetahuan. Tadi, maka kenapa Allah ingatkan kepada orang, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Karena manusia itu beranggapan pada Tuhan itu hanya sangkaan. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sebenarnya sangkaanmu itu bukan kebenaran. Tidak bisa menunjukkan kebenaran. Bagaimana kau sangka itu kucing, ternyata ada meong congkok. Tuh, kan sangkaan namanya. Kamu anggap itu gula, ternyata itu garam. Itu sangkaan namanya. Nah hari ini manusia beragama itu dengan hanya sangkaan. Karena dia mencari sesuatu keluar dari dirinya. Tidak mampu membaca dirinya. Semuanya. Akhirnya dari bicara tadi. Quran dilihat dengan hati. Mulailah kamu akan cinta. Maka disitulah kamu akan merasakan cinta, mahabbah. Pada saat Quran kau lihat dengan sir. Maka kau akan melihat Allah lah kemanapun kau hadapkan. Al-wujud. Maka nanti kita akan bahas natijahnya di wujud. Kenapa kita harus mengerti bab wujud. Dan wujud itu ada. Ada itu satu. Ada laut, ada gunung, ada langit, ada manusia, ada ini, ada itu satu. Dan Allah itu ada itu wujud. Jadi pada saat melihat kau yang ada, ya sebenarnya kau melihat Allah, gitu kan tadi. Segala yang ada, Allah lah segala yang ada, tapi segala yang ada bukan Allah. Nah, di situ pelajarannya kepada kita. Allah lah segala yang ada, tapi segala yang ada bukan Allah. Maka di dunia ini dicontohkan oleh Allah tentang segala perkara. Satu setrum bisa masuk ke TV, keluar gambar. Satu setrum masuk ke Magicom, keluar panas. Satu setrum keluar pada kulkas, keluar dingin. Satu setrum keluar pada kipas, keluar angin. Setrum yang sama masuk pada AC, keluar adem. Padahal setrumnya satu. Paham itu? Berarti kalau begitu, AC, radio, kipas, kulkas, Magicom hanyalah mengabdi kepada setrum. Itulah setrum disebut energi. Energi. Begitu sudah jadi radio, jadi TV, itulah materi. Maka kelihatan wujudnya. Kelihatan. Berarti kalau begitu setiap yang kelihatan yang ada, engkau melihat dia sebetulnya. Sahabat. Ya. Nah, tadi Qurannya juga pahami. Jadi Quran itu bukan datang dari semua sudah bisa harus mulai memahami Quran itu bukan gaya bang. Allah, hei Jibril, antarkan ini firman ini pada Muhammad. Muhammadnya lagi di Gua Hiro. Berarti kalau begitu Tuhan itu sosok. Tuhan itu makhluk. Kamu ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi nggak sadar jadi mujassimah. Maka hari inilah orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi kelakuannya mutajilah. Maka kata Abah, ayo berbuat tanpa menjadi mutajilah. Karena kita ini disuruh bergerak indit tapi cicing tuh. Itu indit bari cicing itu. Kalau indit bari indit mutajilah namanya. Pergi tapi pergi itu mutajilah namanya. Diam tapi diam itu jabariyah namanya. Nah, makanya tadi tawakal pada Allah tanpa jadi jabariyah. Artinya kamu itu diam bukan berarti diam. Maka itulah orang sekarang mengartikan kata sabar dengan pasrah.
dengan menyerah. Nah inilah orang kata sabar dengan menyerah itu beda. Tadi semua. Makanya banyak orang menafsirkan Quran bingung. Di sini Allah suruh diam, di sini suruh bergerak, di sini Allah suruh diam, di sini suruh la haula wala quwata. Karena ketidakfahaman itulah akhirnya menjadi rancu firman Allah diadu-adu. Tadi semua. Quran itu tidak begitu, sahabat. Datangnya adalah dari syirnya Muhammad. Nah itulah setelah Abah tanya profesor itu, dari mana Prof Quran itu? Dari Allah. Bagaimana Allah membawa Quran itu? Lewat Jibril. Bagaimana Jibril itu membawa Quran itu? Waktu Nabi di Gua Hiro. Waktu saya tanya, dari mana datangnya Jibril itu? Depan pintu Gua Hiro kah? Dari atas kah? Dari belakang? Dari kiri? Dari dia bingung. Coba. Katakanlah biar pertanyaannya jadi dua. Apakah dari diri Muhammad atau di luar Muhammad? Kiai? Karena bingung dari depan, belakang semua. Ya namanya utusan pasti dari depan. Dari luar. Nah itu udah ngaco. Ngaco. Berarti Tuhannya itu berpisah. Inilah yang jadi masalah manusia hari ini. Abring-abringan bawa obor cari api. Inilah manusia hari ini. Apa namanya? Abring-abringan bawa nasi tumpeng mencari nasi kucing. Inilah orang manusia sekarang terus-terusan mencari Tuhan. Padahal Tuhannya sudah mengatakan qorib. Nah, itu. Tinggal kamu pahami dekatnya kamu dengan Tuhan itu karena kamu selalu berkata kalau dekat itu selalu kayak makhluk gitu. Nah itulah persoalannya. Padahal tadi syu'aul basyiroh adalah yushiruka adalah kurbahu minka itu bukan berarti dekat itu bukan dekat si Mamat dan si Odin. Tapi ada panaknya kamu. Panak pada fiilmu menyaksikan fiil dia. Seberapa panak kamu melihat fiil dia pada tubuhmu atau pada apapun yang segala bergerak. Atau diam. Itulah fana. Karena menyaksikan Tuhan. Tajalinya Tuhan. Karena Tuhan itu ada dan tidak ada. Seolah-olah. Itu tadi makanya. Wujud itu lawannya Adam. Wujud itu ada. Lawannya Adam alias tidak ada. Seluruh makhluk ini Adam tidak ada. Kalau makhluknya tidak ada. Ada nggak fiilnya? Ya pasti tidak ada. Ada nggak asmanya? Pasti tidak ada. Adakah sifatnya? Pasti tidak ada. Apalagi zatnya. Maka adanya karena ada yang diadakan. Hidupnya karena hidup yang dihidupkan. Bicaranya karena bicara yang dibicarakan. Maka disitulah kita harus memahami tentang tauhid dari awal secara sempurna. Seorang kiai saja yang profesor tadi semua. Tadi semua. Tadi. Kalau Abah, kalau seandainya dia hanya di TV, di mana ya maklum. Mungkin barangkali ada yang disembunyikan. Ternyata begitu dites di darat juga sama aja. Berarti salah pemahaman pada Tuhannya. Semuanya. Nah, makanya dalam hadis qudsi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Al-insanu sirri wa sirri sifati. Wa sifati la ghairi. Nah, semuanya. Wa sifati. Yang kamu bercermin, maka yang dicermin itulah sifat. Sifat itu bukan kamu. Al-insanu sirri. Sesungguhnya yang dibayangkan itu adalah sirku, rahasiaku. Tapi aku juga rahasia dia. Gitu. Wasiri la ghairi. Wasiri sifati. Wasifati la ghairi. Nah, tiada lain daripada aku. Yang kamu cermin di dalam cermin itu bukan kamu. Tapi rahasiamu. Sehingga kau bisa melihat kamu lewat cermin itu. Gitu loh. Gitu. Cerminnya nggak usah kamu lihat, gitu. Apa yang di sebalik cermin itu? Tapi yang dicermin itu bukan kamu, tapi tiada lain daripada kamu. Semua, ya. Dan kamu tidak berpisah dari yang bercermin itu. Maka kamu gerak, dia gerak. Nah, itulah yang disebut wahwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Jadi inilah yang harus dipahami tentang tauhid yang lebih baik lagi dari semua, ya. Supaya Allah itu wujud, ada. Nah, kalau Allah sudah wujud, ada, nah, makanya semuanya udah nikmat semuanya. Dohir, batin, awal, akhir pada satu titik. Itu namanya ijtimah. Dohir, batin. Ternyata yang dohir itu yang batin. Ternyata yang akhir itu yang awal. Nah, itu. Ternyata sifat itu adalah zat. Ternyata Muhammad itu wujudnya. Nah, itu Allah gitu kan tadi semua. Ternyata Muhammad itulah segalanya yang kelihatan gitu kan. Dan rupanya adalah Adam gitu kan. Nah, gitu. Nah,
Abah uji tadi Kiai itu sahabat tadi semua. Ternyata begitu pemahamannya. Ya kata Abah, pantas umat ini bahkan rusak kalau seandainya pemahaman tauhidnya seperti itu. Karena bagaimanapun nanti pada saat kamu tidak kenal dia, pada saat sholat kamu yang sholat, pada saat ngomongin bab wujud ada, kamu juga hidup. Nah itulah. Padahal isi Al-Quran dari surat Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim sampai surat Qul A'udzu Birabbin Nas itu bercerita tentang justru yang ada Allah gitu kan tadi semua. Sehingga manusia itu menjadi Qul A'udzu Birabbin Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Sampailah dadar di dadamu min syarril yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi semua. Ya. Nah, Abah salah uji tuh Kiai itu tidak memahami bagaimana datangnya Al-Quran. Abah tanya lagi pertanyaan kedua. Kiai, tahu nggak datangnya dari mana datangnya Quran, hadis kursi, dan hadis? Tiga-tiganya keluar dari kalam, dari mulut Nabi Muhammad misalnya. Kan tadi semua. Tadi semua. Di mana klepnya? Di mana rest areanya? Hingga ini disebut hadis. Di mana rest areanya? Ini disebut hadis kursi. Di mana rest areanya? Ini disebut Quran. Jaga lagi tuh Kiai itu. Memahaminya. Dia tidak tahu semuanya. Terus bagaimana mengklasifikasikan ini disebut hadis kursi kalau Kiai nggak tahu ini hadis kursi? Gitu. Inilah sahabat. Betapa sudah jauhnya pemahaman manusia sekarang ini tidak mengenali Tuhan. Sehingga inilah kita ini. Akhirnya hanya terjebak pada ritual yang tidak melahirkan apa-apa. Boro-boro manfaat buat manusia sedunia. Manfaat buat diri aja tidak. Inilah hari ini yang Abah sedihkan dengan umat Nusantara. Semuanya. Buat dirinya juga papa, miskin, susah. Boro-boro bantu orang. Padahal nabinya menyuruh khairunas anfa'um linnas. Manusia bermanfaat buat orang lain. Padahal Tuhannya sudah menjadikan sodako. Ciri sodako itu takwa itu sodako. Ciri iman itu sodako. Ciri khusyuk itu sodako. Ciri hijrah itu sodako. Iman yang sempurna itu sodako. Berbagi. Menyayangi. Maka jangan aneh kalau hari ini manusia saling bermusuhan. Karena tidak mengenal tauhid. Tidak aneh kalau hari ini saling mengkafirkan. Karena tidak mengenali tauhid. Dibuatlah perumpamaan oleh Allah. Ayub yang penyakit kulit. Yakub yang buta. Yunus yang ditelan ikan. Yusuf yang dipenjara. Musa berhadapan Firaun. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Nuh dengan banjir. Adam dengan iblis. Inilah persoalan. Jadi kita harus mengerti dari mana hadis kursi Quran. Nah, saya tanya lagi tuh Pak Profesor itu dari semua kata Abah. Pada saat Allah bicara di Quran, Kiai, dari semua. Pada saat Allah maaf sahabat ya. Allah bicara di Quran ya tentang penciptaan manusia. Syakul kalamnya di atas Allah bicara tadi semua. Laqad khalaqnal insana min salsalin. Allah memberikan khobar. Sedang menciptakan manusia dari salsalin menhamain. Barulah ciptakan jin wal jana. Khalaqnahu min qablu min naris samum. Barulah wa'id qala. Bicara Allah pada malaikat. Nah, bagaimana tuh Allah bicara dengan malaikat? Perumpamaan itu adalah harus dipahami tentang nanti adalah nurun ala nurin dari semua. Makanya kenapa ada nurun ala nurin? Karena ini semuanya tentang cahaya. Semuanya. Barulah kata Allah walaqad khalaqnal faida sawaituhu wa nafah. Maka di situ ada 4 tokoh. Ada Adam, ada iblis, ada Allah, ada malaikat. Saya tanya lagi tuh sama profesor itu. Prof, gimana Kiai mentafsirkan itu? Apakah 4 orang sedang ngobrol? Apakah Allah sedang rapat sama malaikat dari semua dan iblis dan juga pada Adam dari semua dan juga tidak memahami dengan baik dari semua. Seolah-olah 4 tokoh itu adalah 4 tokoh yang 4. Nah, itu jadinya sadar nggak sadar jadi mujasimah. Adam ada sosoknya, iblis ada sosoknya, Allah ada sosoknya, kemudian
malaikat ada sosoknya, 4 makhluk yang sedang dirapatkan oleh Allah. Itu pun tidak memahami. Tadi semua. Coba kamu pikirkan secara tauhid. Benar nggak pandangan bahwa Allah pada saat sedang di surat Al-Baqarah, banyak surat Al-Hijr, surat banyak dalam Al-Quran. Nah, profesor itu juga bingung. Itu bukan bicara 4 sosok, Prof, kata Abah, Kiai gitu tadi. Tapi sedang bicara tubuhmu, hatimu, jiwamu, dan sirmu. Maka kalau seandainya mengerti begitu, ngertilah Quran itu datang dari mana. Yang disebut Quran adalah dari sirmu, dari semua. Dari sirnya. Maka semua mulut yang keluar itu kalam. Tak ada satupun perkataan apapun. Maka bagi orang yang ma'rifat, tidak akan peduli dengan apa kalam yang keluar. Tetapi adalah kalamnya yang dilihatnya, bukan makna atau isyarah atau ibarah yang keluar, arti kata-kata yang bunyi, tetapi ada bunyinya itu yang dia akan dengar. Hanya Abah saya itu disesatkan, didajalkan, udah nggak sakit hati. Karena itu adalah semuanya kalam dari semua, ya. Semuanya fi'il, semuanya asma, semuanya sifat, semuanya, ya. Inilah tentang pemahaman manusia yang harus disempurnakan. Hari ini, kalau tidak, karena hari ini adalah wayahnya, waktunya untuk memahami itu dari semua. Sehingga sebenarnya tidak ada sebetulnya orang itu diangkat oleh Allah jadi Rasul. Nah, bagaimana cara Allah mengangkat jadi Rasul lagi? Tuh. Kenapa orang-orang yang diberikan wahyu? Maka kata Allah, kul, katakan ya Muhammad, innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Tuh, yuha ilayya itu yang diberikan wahyu. Yang mana yang diberikan wahyu itu? Nah, itu yang harus dipahami oleh kita dari semuanya. Jadi nggak ada pelantikan Nabi, pelantikan Rasul, nah, itu semua. Nabi ini sedang dilantik. Ada kisah satu ayat aja dalam Al-Quran, Nabi Anu ditunjuk oleh Allah jadi Rasul dari semua. Diutus oleh Jibril, datang Jibril bawa SK. Ini kita ngaji dewasa nih, jangan dipelintir ya, biar paham, itu kan tadi semua. Karena semuanya nanti kalau seandainya terus dipisah-pisah, maka kamu tidak akan mentauhidkan Tuhan sampai kapanpun. Semua. Tadi semua. Jadi pada saat siapa tuh kalau begitu, itulah kalau di kita ini ada mau. Maka selalu setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Orang yang diutus oleh Tuhan. Kalau di sana disebut Nabi dan Rasul kan menggunakan bahasa Arab. Semuanya. Sekarang kan udah ketahuan ternyata di kita disebutnya siapa? Sabdo Palon. Ternyata Nabi Sis. Gitu. Orang benci kepada Sang Buddha Gotama. Ternyata Nabi Zulkifli. Karena orang itu membenci sesuatu tanpa dulu diverifikasi dan dikenalinya. Semua. Makanya tahu nama, nggak tahu barang. Sampai kata Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Tahu nama, nggak tahu barangnya, kafir lah dari semuanya. Nah, nama korek, tapi nggak tahu barangnya, ya kamu tidak akan paham. Semua, ya. Maka di penghujungnya itu wujud. Nah, itu dari semua, ya. Jadi sahabat, kalau di kita disebut manusia unggulan, disebut waliullah, boleh disebut apapun lah namanya. Itu kan istilah manusia saja. Tadi semua, ya, sesungguhnya dari dalam dirinya lah, dari syirnya, masuk dari zat ke sifat, dari sifat ke asma. Nah, dari asma itu muncul ke kalam. Maka Quran itu maka la sautin la harfin. Tadi semua. Dia ada suara, dia ada huruf. Apakah firman Allah itu ada suaranya? Memang ada hurufnya. Nah, itu. Tapi disitulah huruf dan suara itu adalah ibarah. Nah, itu. Gitu. Yang keluar. Tadi kata Abah juga. Pada saat speaker itu bunyi, apa yang bunyi speaker? Bukan. Speaker itu adalah hanya memberikan isyarah dan ibarah. Semua. Apakah kabel yang menyambung ke speaker? Bukan. Apakah mikrofon? Bukan. Apakah bibir? Bukan. Kalau begitu, yang bunyi di speaker itu apa? Kalam. Pahami? Kalam. Ya. Tapi tanpa speaker, kalam itu tidak akan terdengar, tidak akan bunyi.
sahabat. Maka disitulah nggak bisa dipisahkan Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Basor itu hanya dibawa oleh basir pada matamu. Sama itu dibawa oleh sami Rasulullah pada telingamu. Maka tidak bisa dipisahkan. Ada tiga tapi satu. Maka itulah kenapa semua agama seolah-olah kayak Trinitas. Seolah-olah. Karena apapun cek dengan Kristen sekalipun tidak Trinitas. Kalau yang ngerti Kristennya. Cuma tadi Kristen pun sudah ditipu. Yahudi pun sudah ditipu. Islam pun sudah ditipu sebetulnya. Akhirnya saling dibikin bermusuhan antara Yahudi, Islam, dan Kristen. Padahal tanpa Yahuda, tanpa Yahudi, tanpa petunjuk, tanpa hidayah, kamu tidak akan ada nusratullah, idajah nasrullah. Tanpa nusratullah, kamu tidak akan Islam, salimah, salamah. Harusnya adalah istilah itu bukan untuk diadukan, tetapi disatukan. Tapi kan sekarang justru inilah karena hari ini sebetulnya kalian harus cerdas. Kenapa satu titik yang disebutkan dengan Palestina, yang disebutkan Aqsa, diakui oleh Kristen karena itu Bethlehem, diakui oleh Yahudi karena itu ratapan adalah batu ratapan, diakui oleh Islam karena Mi'raj. Nah itulah kisah mereka tiga-tiganya yang dibuat oleh mereka. Sehingga ditempatkan satu tempat supaya diaduk kamu. Yahudi, Nasrani, Islam bahasanya. Padahal Yahudi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari semua. Nah, itulah. Makanya kenapa Bani Israel. Bani itu kaum, Israel itu berjalan pada Tuhan. Orang yang sedang cari tauhid sebetulnya. Maka itulah kisahnya Bani Israel itu sembelih sapi. Nah, ini kurban hari ini. Semuanya. Jadi siapapun makanya tadi. Istilah Nabi dan Rasul kan menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa kita adalah boleh disebut empu, boleh disebut abah, boleh disebut tadi semua. Makanya jangan ke Ka'bah bahasanya. Ke Abah. Ke Ka'bah. Ke Abah. Karena tidak semua. Tidak sama kalam yang keluar dari mulut orang. Karena manusia itu akan mengeluarkan kata itu sesuai dengan gulungan cahaya di hatinya. Dari semuanya. Yang kepada mereka disebutlah Nabi dan Rasul. Dari semua. Bukan, hei Musa hari ini aku angkat engkau jadi Rasul. Ini SK-mu. Hei Ibrahim, mulai hari ini kamu jadi Rasul, ini SK-nya. Nah, gitu. Tugasmu ini. Gitu. Gitu. Nah, itu. Bukan begitu sahabat. Kita harus cerdas sekarang. Mereka yang akan menjadi pencerah. Karena kita semua tiada lain daripada kenyataan Allah itu sendiri. Pada saat kamu mampu menghilangkan keberadaan dirimu, maka Quran itu akan muncul. Injil itu akan muncul. Taurat itu akan muncul. Jabur itu akan muncul. Suhuf itu akan muncul. Dari mana? Dari sirmu. Maka tafsir, bukan baca tafsir yang di luar. Tafsir ke dalam sirmu lah. Kamu harus masuk. Dari semua. Tuh. Maka muncullah Jabur pada Daud. Injil pada Isa. Nah itu dari sirnya Isa. Dari sirnya Musa jadi Taurat. Dari sirnya Ibrahim jadi Suhuf. Sir. Tafsir. Pada sirmu. Dan sir itu Allah. Ayo luaskan ilmu Allah seluas-luasnya. Nah, sekarang anggaplah itu sebagai prolog dari Abah. Yang Abah ingin ajak adalah karena manusia itu harus bahagia. Tapi bahagia itu kalau adalah orang itu sudah wujud dari semua. Ya, terserah kamu orang gila. Biasanya yang bilang orang gila itu yang gila. Abah kecil lendek, orang gila, orang gila. Justru orang gila itulah yang gila. Karena dia tidak mengenal. Coba saya tanya kamu, sudah sebahagia kamu, apa hidup kamu itu? Sudah apa yang kau lakukan untuk dunia ini? Sudah apa yang kau bisa rasakan untuk dirimu dan keluargamu itu? Selain mengkafirkan orang, mengkupurkan orang. Mari diadu sama Abah kamu. Dari semua. Ya. Karena kalau kamu tidak disembuhkan orang-orang gila kayak kamu ini nggak pernah hanya meracuni orang lain, tapi tidak pernah merasakan, tidak membawa perubahan, tidak membawa kebaikan, hanya sebatas adu domba dari semua. Saya tunggu kamu yang menuliskan orang gila tadi, semua ya. Saya lawan kamu, siapapun kamu, jenderal aja saya lawan kok, semua. Jenderal aja ngaji ke sini kok, semua.
Kamu hidup udah sengsara, miskin, pailit, makin miskin lah hidupmu itu. Karena kebodohanmu dalam memahami Tuhan. Semua. Maaf ya, karena Allah juga sekali-kali, karena al-mutakabir itu sifat Allah. Ya. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Semua. Itulah yang harus dipahami, sahabat. Dari semua hari ini. Ya, kalau tidak begitu, berarti kamu beragama ini. Sekarang lihat kamu buktikan. Karena agama itu belajarlah dari fakta dan data hari ini. Ya. Dari semua, ya. Maka sekali lagi kata Abah juga, Allah itu wujud. Wujud itu adalah ada. Adanya, ada itu satu. Dan tidak ada itu tidak ada sebenarnya. Karena adanya, yang ada itulah segalanya ada. Maka itulah kenapa kamu harus dikembalikan kepada satu titik tadi. Semua, ya. Dan dahsyatnya bagi orang yang sudah mengenal wujudnya Allah. Makanya ini disebut korek karena wujud. Nah, ada tulisan korek di sini. Ini disebut asbak karena wujud. Ini disebut rokok karena wujud. Nah, ada tulisan rokok. Ini disebut botol karena wujud. Ini disebut meja, itu disebut akuarium, itu disebut pohon karena wujud. Dan wujud itu ada. Makanya pada saat kamu menyaksikan segala yang ada, maka sebetulnya kau menyaksikan Allah sebenarnya. Tadi, maka itulah syahadat. Menyaksikan yang ada kepada yang ada. Menyaksikan yang ada oleh yang ada. Karena yang ada hanya yang ada. Maka kenapa doa tidak diijabah? Karena yang ada meminta pada yang ada. Coba aja kamu jajal, kamu minta pada yang tidak ada. Hanya yang ada boleh minta pada yang ada. Maka itulah doa itu dari bukan meminta. Da'a yada'u itu menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Mempanakkan dari semua. Menghilangkan dirimu. Ya. Ya. Inilah kita harus bangkit dari semua. Kalau tidak, kita ini sekarang udah jadi korban, kata Abah. Hari ini tidak bisa ditunda. Karena nanti kamu akan semakin banyak mendengar berita dari masalah dari orang-orang yang merasa dirinya sebagai kiai. Merasa dirinya sebagai ahli ilmu. Nanti akan didohirkan karena siapapun bikin makar, makar Allah lebih kuat daripada makar makhluknya. Ingat itu, sahabat. Ya. Hari ini sudah didohirkan semuanya. Maka kalau kamu sudah nanti sudah mengenal wujudnya Allah, wujud pada dirimu, wujud pada segala yang wujud ada, maka kau akan bisa mengadakan segala yang belum ada sebetulnya. Itulah bikana makana, biyakunu mayakunu, wujudul awal ini. Karena adanya aku semua ada. Dan karena adanya akulah segala yang belum ada akan ada. So, jadikan itu pada dirimu. Saksikan adanya Allah pada dirimu. Makanya kata Abah, pada saat lihat mobil itu ada, berarti wujud kan semua. Nah, bagaimana wujud itu semua? Maka engkau bisa memindahkan mobilmu itu ke halamanmu sebenarnya. Semuanya. Tadi semua. Kau bisa mendatangi tempat yang kau lihat dari gambar itu. Dari ilmu yakin ke ainul yakin. Ainul yakin ke hakul yakin. Isbatlah dia di hadapanmu nanti. Kau lihat foto Switzerland, isbatlah kamu ada di Switzerland nanti. Kau lihat apa namanya foto Holland, maka kau akan isbatlah kamu akan ada di Holland. Setelah Hollandnya kamu wanak tubuh catatkan pada dirimu. Itu kalau sudah wujud. Cuma ya kalau seandainya masih kafir ya tertutup ya susah ngomongnya. Cuma. Nah inilah Abah saya itu tugasnya adalah membuka ini semua. Ya. Jadi coba tunjukkan saya satu dalil ada Nabi dan Rasul yang diangkat oleh Allah. Allah itu apa? Tadi semua. Tadi semua. Yang mengutus, yang diutus. Yang diutusnya itulah yang mengutus. Kenapa yang diutus itu, yang mengutus itu bersatu? Kan tadi kata apa? Al-Musawir, pemberi bentuk dengan yang diberi bentuk satu.
Yang mengutus yang diutus pun satu. Makanya abid wal ma'bud pun satu. Khalik wal makhluk pun satu. Ada tergantung kamu posisinya. Zikir wal mazul pun satu. Semuanya. Kalau nggak satu berarti nggak tauhid. Kalau nggak tauhid berarti syirik. Kalau syirik berarti kegelapan. Dan buhir akhirnya menutupi rizki. Rizki ilmu. Rizki pemahaman. Akhirnya rizki dohir dunia ini. Perut lapar, baju butut. Kerjaan menggilakan orang. Mensesatkan orang. Orang yang sesatkannya sedang bahagia. Karena ujungnya adalah sebenarnya adalah yang kamu harus rasakan adalah kebahagiaan. Karena bersama dia itu bahagia. Itulah surga. Dari semua. Kamu hanya bisa bicara surga itu. Nanti di surga makanan tinggal makan, minuman tinggal minum, baju tinggal pakai apa semua. Iya nyata sekarang. Sebenarnya. Karena kamu sudah mengerti sang wujud. Tadi semua. Bukan lagi nama, tapi wujud. Tuh. Maka tadi sifat 20 yang dibikin Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu, walaupun dua-duanya, yang satu pernah menjadi dari keluarga Asy'ari, dari keluarga Mu'tazilah, kemudian Imam Maturidi dari keluarga Jabariyah. Semua. Asy'ariyah dan Maturidiyah itulah yang awal merumuskan sifat 20 itu sampai nanti ujungnya adalah al-wujud. Maka wujud itu satu. Dan satu itulah sifat Tuhan. Tetapi tidak mungkin kamu sampai kepada sifat wujud kecuali sifat ma'ani. Cangkang yang sifat lapis keempat. Sifat si Adam. Ma'ani, ma'nawi, salabiyah. Barulah wujud. Soal Tuhan itu. Semua. Kalau nggak begitu, ya berarti ya, agamanya hanya sebatas hayal. Dan hari inilah disembah banyak tetapi tidak berdampak sedikit pun pada kebahagiaan. Ungkit-ungkit dan banyak tidak berdampak. Akhirnya makin tertutuplah tentang pemahaman Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dirasakan. Akhirnya surganya semakin jauh. Ketenangannya semakin jauh. Kebahagiaannya hilang. Perutnya lapar, bajunya butut. Rumahnya jelek, mobilnya nggak punya. Akhirnya paling kerjaannya mulutnya mengkafirkan, mensesatkan. Nah itulah, makin jauh lah. Kalau yang seperti itu akan dijadikan kul kunu hijaratan au hadida, kata Allah. Jadilah kamu batu dan besi karena kamu tidak mau berubah. Maka itulah kenapa setiap umat, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap umat ada nabinya, setiap tadi. Dan itu kata Allah. Tiap-tiap umat ada rasul yang diutus. Tadi begitu. Qurannya. Tadi semua. Jadi utusan orang Sunda, bahasa Sunda. Utusan orang Indonesia, bahasa Indonesia. Utusan orang Arab, bahasa Arab. Utusan orang Ibrani, bahasa Ibrani. Nah, itu. Bahasa kaumnya. Kalau kamu tidak mengerti itu, berarti kamu itu belum mengerti Al-Quran. Kamu hanya pilih-pilih ayat yang sesuai dengan kamu. Semuanya. Nah inilah yang akhirnya sekarang ini yang menjadikan Abah adalah untuk diutus untuk menyampaikan adalah karena sudah kehilangan kebahagiaan dari semuanya. Manusia sudah kehilangan kebahagiaan, manusia sudah kehilangan keyakinan, manusia sudah kehilangan terutama kita orang Islam hari ini. Karena masih terjebak dengan dogma dan doktrin yang sebetulnya menjauhkan engkau dari Tuhan. Itulah yang tidak disadari oleh kita semua. Barangkali ini sebagai bagian pertama sahabat ngobrol tadi tentang tauhid, tentang wujud, karena wujud itu ada dan ada itu ya ada, bukan tidak ada. Nah itu tadi semua ya. Karena kalau seandainya kamu anggap yang ada itu tapi kamu anggapnya tidak ada, ya sekarang banyak orang ngaku Allah. Tuhannya itu ada hantu. Tuhannya itu hantu. Hantu itu nggak kelihatan. Nah, kenapa diciptakan makhluk gaib supaya kamu bisa bedakan? Allah itu dohir, ingat itu. Makanya wal awal, wal akhir, wal dohir. Semua. Dan dia nyata pada yang dohir. Dari semua. Ya. Dan kalau ada yang dohir, lebih dohir dari Allah, mustahil. Karena yang makanya adharawis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satanya Allah adalah al-batin. Kemudian dohir, batin, dohir, batin, dohir, batin, hidup, mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Dan mati itu tidak ada.
Kullu nafsin da'iqatul maut. Da'qa yaduku da'ikun. Kenapa? Da'ikun itu ada muzakkar. Tapi Allah menggunakan adalah da'iqatun karena nafsun itu mu'annas. Sekali lagi. Ya. Maka kata Abah juga kalau mengerti kata-katanya sebenarnya Quran itu menenangkan. Itu maksud kalau kamu baca Quran, Quran itu syifaun. Nah itu syifaun. Obat buat dirimu. Semua. Akan menumbuhkan keyakinanmu. Dari semua. Dari semua ya. Sahabat yang tercinta dimanapun berada, sekali lagi, marilah kenali Tuhan dengan baik. Dari semua ya. Kenalilah hakikat adalah belajarlah dari guru. Silahkan. Abah bukan guru. Sekali lagi. Kata Abah juga. Kalau Abah itu bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan apapun. Apalagi mursyid dari semua. Ya. Abah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Karena selama kalau tidak memiliki prinsip itu, maka ilmu tidak akan keluar masalahnya. Itulah kenapa ulama-ulama dulu selalu berkata begitu. Termasuk Imam Qushairi, Al-Farabi, Ibnu Arabi, dan semuanya. Dari semua ya. Karena kamu batasi dirimu dengan keberadaan dirimu, itulah yang menjadikan ilmu itu tertahan. Dari semuanya. Kenapa tertahan? Karena kamu tertarik dengan segala apa yang tadi tidak mau berlanjut perjalanan karena kamu menikmati dari semua ya. Ya itu sajalah sahabat dari Abah semua. Ayo kita cerahkan karena memang kita ada di alam pencerahan hari ini. Cukuplah data dan fakta bahwa ketidakbahagiaan umat kita karena oleh 4 lembaga yang sangat hebat yang meneliti ternyata adalah umat Islam, terutama Islam Indonesia ke-98 dari 100 negara yang diuji yang paling tidak bahagia. Artinya itu berarti paling tidak Islam. Sebetulnya kalau ada pengujian daripada padahal kita ini dari negara yang berbudi, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Itu Rasul yang ada sebelumnya yang menggunakan bahasa kaummu sendiri telah berhasil membawamu kepada silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Itulah siapapun namanya, apapun disebutnya. Semuanya. Dialah pemberi pencerahan. Dan semua pencerahan itu datang dari syirnya. Itulah berarti itu adalah. Kalau Abah sih menyebutnya ragu-ragu. Al-Quran lah semuanya. Apapun yang datang dari syirmu. Dari semuanya. Ya. Nah itu saja barangkali semua. Kalau nggak berubah hari ini, kamu tidak akan pernah berubah selamanya. Dari semuanya ya. Karena tetap la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang. Makanya Allah sudah ingatkan unduru madapis samawati wal ard. Lihatlah yang sebalik penciptaan. Di sebaliknya. Pada saat wayang itu bergerak, lihatlah di sebalik yang menggerakkannya. Di sebalik yang punya nama, lihatlah yang punya nama itu. Di sebalik sifat, lihatlah yang punya sifat itu. Di sebalik wujud, lihatlah yang punya wujud itu. Maka kamu bisa liko secara af'al pada tubuhmu, syariat namanya. Kamu bisa liko secara asma, torikot namanya di hatimu. Kamu bisa liko secara sifat, hakikat namanya di syirmu. Kamu liko bisa ma'rifat, ada di syirmu. Ya. Tapi kalau ini sudah bisa disampaikan, walaupun Tuan Syabul Qadir menuliskan pada saat ilmu ini disampaikan, kamu akan disesatkan. Ya memang. Dari semuanya. Tapi hari ini, itu Tuan Syabul Qadir menulis tahun 400 Hijriah. Hari ini sudah 1400 lebih Hijriah. Artinya bahwa ilmu ini harus dibukakan saat ini. Karena sebuah samrohnya, buahnya sudah ternampak ketidakbahagiaan manusia sekarang di dunia. Terutama umat Islam. Dari semuanya. Ya. Lihat oleh kamu. Afghanistan, Suriah, Libya, Irak. Hanya satu-satunya yang Allah katakan hanya Iran. Dan Allah sudah menulis di surat Muhammad tentang Iran. Dan hari ini sudah disaksikan juga oleh kalian. Kata Allah kepada Salman, "Hei Salman, nanti akan melawan mereka itu adalah hanyalah dari kaummu." Nah hari inilah Iran berperang sendiri, kata Abah juga. Iran berperang sendiri. Karena Iran dimusuhi bahkan oleh kaumnya. Oleh yang mengaku dirinya Islam sekalipun. Dan lucu, dia malah membela Wahabi. Yang sekarang membela Zionis itu. Dari semua. Nah, inilah ya, kamu tonton sajalah nanti. Kamu tonton saja satu saat nanti. Karena ini sedang terjadi perubahan. Besar-besaran dari semua. Kalau tidak hari ini kamu ikut bagian daripada perubahan itu. Perubahan menuju Tuhan. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Tidak lagi jadi himar.
maka kamu akan menyaksikan tadi. Maka su'aul basiroh yusiduka ada, maka apa namanya? Ainul basiroh tusiduka ada, maka liwujudi. Su'aul basiroh adalah yusiduka kurbahu minka. Wa haqqul basiroh akan kamu saksikan ada atau tiadanya kamu. Nah itulah. Bukan karena wujudmu, atau bukan karena adamu, atau bukan karena tiadamu. Kau menyaksikan Allah pada dirimu, pada ada dan tiadanya wujudmu itu. Nah, selesailah kalau udah begitu. Berarti kau sudah layak sekarang ini, sudah roji'un. Berarti kau sudah bahagia selamanya. Al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min dzaril fana ila daril baqo. Tidak lagi yang namanya kematian.